Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan penguji UKIM Ujian Kinerja Mahasiswa PPK Daljab UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, perkenankan saya Abidin SPDI dari SMK Ma'arif NU Surodadi Tegal akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran PAIBP kelas 10 SMK Ma'arif NU Surodadi, materi tentang iman kepada malaikat Allah. Untuk memenuhi tugas UKIN Ujian Kinerja Mahasiswa PPK Daljab Angkatan ketiga LPTK Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2022-2023. Berikut ini adalah praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, sehat selalu, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Pak Guru mau tanya, apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Iya. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya. Dia sakitnya disembuhkan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin ya Rabbal. Amin. Siap untuk belajar? Jika belum, silakan berdiri untuk rapikan pakaian masing-masing. Silakan berdiri. Terima kasih. Dan jika sudah rapi, silakan lihat paling kiri, barangkali ada sampah yang berserakan, silakan ditempatkan di tempat sampah. Tidak ada sampah? Berarti tiket pada hari ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada tiketnya. Selanjutnya kita duduk. Silakan duduk. Marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Kabar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sekarang menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silakan semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
Silakan keluarkan buku, alat tulis, HP kalian. Silakan. Saya akan menanyakan tentang materi yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Apakah kalian sudah siap? Sudah. Oke. Pak Guru mau tanya, apakah masih ada yang ingat materi sebelumnya? Saya. Oke, berarti masuk pada kita semuanya. Silakan, Mas Ma'ruf. Materi sebelumnya itu tentang apa? Arti 7 sifat Allah dalam Asmaul Husna dan perilaku keluhuran, bukti kokoh, pendirian, pemberian rasa aman, tawakal dan perilaku ahli di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Betul sekali, tepuk tangan. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham materi tentang 7 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Artinya bahwa ini sangat berkaitan erat dengan materi yang akan dibahas sekarang, yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah. Anakku sekalian, apakah ada yang tahu tentang malaikat Allah? Saya. Ya, silakan Mas Malik. Malaikat Allah adalah makhluk Allah yang selalu taat kepadanya dan diciptakan dari cahaya. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Perlu kalian ketahui bahwa beriman kepada malaikat itu bukan hanya sekedar wujud keimanan seorang muslim, tapi juga memberikan banyak kemanfaatan kepada seorang muslim tersebut. Saya mau tanya, apakah manfaat dari keimanan kepada malaikat? Silakan, ada yang tahu? Saya, Pak. Kami. Oke, silakan dari sana. Silakan. Terhindar dari kesesakan. Oke, ada lagi? Silakan. Betul sekali, ada lagi? Ada lagi, silakan. Mengagumi kebesaran Allah. Mengagumi kebesaran Allah, betul sekali. Lanjut. Selalu berhati-hati. Oh, betul sekali. Dari kelompok ini, silakan. Silakan. Semakin rajin beribadah. Betul sekali, semakin rajin beribadah. Ada lagi barangkali yang bisa, silakan. Saya, Pak. Silakan. Takut berbuat dosa. Takut berbuat dosa. Ada lagi? Silakan. Mendapat ampunan. Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah manfaat dari beriman pada malaikat. Oke, baiklah. Apabila materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini dikerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dikuasai dengan baik, dan maka kalian diharapkan kalian bisa menganalisis, tentang materi pengertian dan hukum beriman kepada malaikat. Baiklah, pada kesempatan ini Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Satu, silakan bisa lihat di sini bahwa tujuan pembelajaran setelah kegiatan belajar mengajar selesai, peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan materi iman pada malaikat sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menguasai materi iman pada malaikat dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong. Lanjut, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam perkembangan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya,
kajian materi iman pada malaikat yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi iman pada malaikat yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, Pak akan beritahukan tentang kompetisi inti, kompetisi dasar, indikator KKM pada pertemuan berlangsung ini. Bahwa kompetisi pertama KI1, KI2, KI3, KI1, KI2, KI3, KI4, ngolah. Terus kompetisi dasar dan indikatornya 1.4 meyakini bahwa Maha Mulia, Maha mengamalkan, Maha memelihara. Indikatornya mencermati bacaan teks tentang makna dan perilaku beriman pada malaikat. Selanjutnya ada 4 menyajikan hubungan antara beriman pada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Kemudian menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan nama-nama malaikat, menjelaskan keterkaitan antara beriman malaikat pada malaikat dengan perilaku teliti. Anak-anak sekalian, bahwa pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang beriman pada malaikat Allah. Silakan lihat ke layar proyektor, membaca Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 285. Marilah kita tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bacakan artinya. Silakan, Mbak. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Kami dengar dan kami taat, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dari kepadamu tempat kami kembali. Terima kasih. Baiklah, anakku sekalian, sekarang simak foto atau gambar serta video tentang beriman kepada malaikat. Silakan. Ki, aku udah capek-capek belajar tiap hari, tapi kok ujian tetap nilainya jelek. Menurutmu gimana ini? Sama, gue juga begitu. Nilai gue juga mahal, tidak ada peningkatan sama sekali juga. Ini aja, dan nilai kita dapat bagus, kita tingkatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Halo, Bima ngajak nyontek gitu. Astagfirullah, istighfar teman-teman. Sebaiknya kita jangan mencontek, karena mencontek itu tidak baik. Sebaiknya kita belajar lebih baik lagi agar mendapatkan nilai yang bagus. Aku tahu, aku sudah ikut les setiap hari, sudah belajar setiap hari dan lain-lain, tapi tidak terus. Nah, aku tahu itu benar. Pasti iman berubah yang benar. Iya, aku selalu beriman. Lalu bagaimana dengan iman
Yang kedua, apakah kalian semua sudah beriman pada malaikat? Itu benar sekali. Memang benar Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi kalian juga lupa, Allah juga menciptakan malaikat yang bertugas mendampingi makhluknya. Benar sekali. Di sekitar kita ada 2 malaikat yang selalu mengawasi segala perbuatan, tingkah laku dan tutur kata kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Oh iya, benar. Saya tidak pernah menyadari hal itu apalagi beriman pada malaikat dan berdoa. Ya, itu kalian kan sudah pada tahu kan? Mulai dari sekarang, kita harus terus meningkatkan keimanan kita pada Allah dan malaikat supaya kita mendapatkan berkah, rahmat, dan hidayahnya. Amin. Setuju? Mulai dari sekarang, aku akan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya. Amin. Setelah menyimak video dan foto ataupun gambar di papan proyektor, apakah ada yang bertanya atau mencoba untuk menganalisisnya? Silakan Mbak Tia. Saya mau tanya, siapa malaikat dan mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Oh ya, ada yang bisa jawab? Saya. Oke, silakan Mas Rehan, silakan. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Alasan mengapa kita harus mengimani malaikat Allah adalah karena beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua dalam ajaran Islam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baiklah, anak sekalian. Sekarang kalian bikin kelompok menjadi 4 kelompok seperti yang kemarin itu. Bikin kelompok, kemudian setiap kelompok akan saya tugaskan. Pertama adalah kelompok A, stimulation atau stimulasi pemberi rangsangan. Kemudian kelompok B yaitu problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Dan kelompok C, data collection, pengumpulan data. Kemudian selanjutnya adalah tugas untuk data processing atau pengolahan data dan verification ataupun pembuktian. Nanti setiap kelompok wajib mempresentasikan diri di depan kelas, di depan teman-temannya. Setiap kelompok nanti ketika kelompoknya itu maju, kelompok yang lain sambil bertanya ataupun menilai. Begitu juga Pak Guru memberikan penilaian dalam proses tersebut. Misalnya kelompok A itu tugasnya apa saja? Yaitu tentang melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, menyimak. Apa yang disimak, didengar dan sebagainya tentang pengertian dan hukum beriman kepada malaikat. Problem statement juga begitu. Nanti setiap anggota kelompoknya wajib mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan tentang materi pengertian dan hukum beriman kepada malaikat. Seperti itu. Dapat dipahami? Nanti setelah proses ini akan saya bagi LKPD. LKPD-nya mana? Yang seperti ini. Nanti saya akan bagi LKPD. Nah, bisa kalian masuk ke Google Classroom. Google Classroom. Nanti kalian bisa jawab di situ. Saya sudah bikin soal di Google Classroom. Nanti kalian langsung bisa jawab, langsung berinteraksi LKPD yang seperti ini. Nanti ketua kelas setelah ini mengumpulkan di meja saya. Setelah ini dikerjakan nanti dikumpulkan di meja. Oke. Silakan membentuk kelompok dulu. Ini nanti dikerjakan sambil kalian menganalisis cari data sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Nih, silakan bagikan. Mulai ini.
Aman malaikat. Supaya Ada kesulitan? Ada. Dikit. Terima kasih. Lanjutkan. Setelah kalian diskusi setiap kelompok, ada yang mengamati, menulis, bertanya, menganalisis tentang beriman kepada malaikat. Sekarang setiap kelompok maju untuk mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Nah, pertama maju adalah kelompok A. Nah, siapa yang perwakilan kelompok A? Silakan Mas Iqbal maju. Perkenalkan, saya Iqbal dari kelompok A ingin mempresentasikan tugas dari kelompok A tentang membuat PowerPoint tentang beriman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, pengertian tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya, hikmah perilaku. Next. Pengertian iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Next. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dari ayat dan kode dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Sesuai Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepadanya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Next, Quran Surat An-Nisa Surat 4 ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tu'minu billahi wa rasulihil kitab. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Next. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman Selalu jawab. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah muncul di tengah orang banyak. Next. Pencintaan malaikat. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Next. Jumlah malaikat. Keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut artinya, dari Ali ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga. Next. Nama dan tugas malaikat. Nama malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rezeki, Israfil tugasnya meniup trompet, Israel tugasnya pencabut nyawa, Munkar tugasnya penanya kuburan. Next. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menantang perintahnya, tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Next. Perbedaan malaikat dengan makhluk baik lainnya. Jenis perbedaan asal kejadian malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya asal kejadian jin. Jin diciptakan dari api asal kejadian setan atau iblis. Setan atau iblis diciptakan dari api. Ketaatan kepada Allah, selalu taat membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah jin ada yang taat, ada yang tidak. Ketaatan setan atau iblis tidak pernah taat. Next. Hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah. Pertama, ada meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong untuk terus meningkatkan. Next. Dengan senantiasa menghadirkan dan meladeni sifat-sifat malaikat dalam kehidupan, maka kita akan bertindak seperti berikut. Satu, berkata dan berbuat jujur karena dimana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Dua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak sekalian, setelah kelompok A tadi maju mempresentasikan tugas kelompoknya, terus kelompok B juga ya, kelompok C juga maju, kelompok D terakhir kelompok D. Sekarang pembelajaran kali ini diakhiri dengan kesimpulan. Barangkali ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Oke, silakan Mbak Tia.
Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Dari segalanya, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Ya, betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak. Oke, kesimpulan dari Pak Guru bahwa alasan kenapa kita harus beriman pada malaikat adalah karena malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah yang selalu taat kepada Allah. Selain itu juga terhadap dalil nakli dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW untuk beriman pada malaikat. Hadirkanlah malaikat dalam kehidupanmu, yakinkan pada dirimu bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan mendapat balasannya. Kamu pasti akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Biar badan kita nggak tegang, silakan gerakan tangan kalian. Silakan berdiri. Tangan di depan. Saya hitung. Gerakan jari kalian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ke depan. Kalian hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ke atas, hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Terima kasih. Duduk. Silakan, terima kasih. Terima kasih karena pembelajaran pada hari ini telah berakhir. Dari dengan kesimpulan tadi, silakan nanti sebelum berdoa ini, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan LKPD yang sudah saya bagikan. Kemudian nanti jangan lupa LKPD yang saya kirim lewat Google Classroom dan dikirimkan via grup WA. Jangan lupa dibaca grupnya, dikerjakan LKPD-nya. Siap? Siap. Terima kasih. Silakan ketua kelas untuk mengumpulkan LKPD ke meja saya. Kemudian dari kelompok A, kelompok B, kelompok C semua kumpulan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, silakan dulu. Lanjut, silakan. Oh ya, jangan lupa pertemuan yang datang akan dibahas tentang ibadah haji. Tentang apa? Ibadah haji. Semoga kita semua dapat dipanggil berangkat menuju ke tanah suci. Amin. Pertemuan diakhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang rumah masing-masing. Jaga keselamatan di saat kalian selamat berjumpa kembali.